Langsung aja langkah pertama, di sini aku siapkan panci dan di sini aku ada 100 gram tepung terigu. Ini aku masukin semua ya. Lanjut di sini aku ada keju. Untuk kejunya ini aku takar-takar kurang lebih 50 gram aja. Dan ini langsung aja aku parut ya. Sebenarnya nggak harus menggunakan keju cheddar seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan keju yang oles itu teman-teman. Jadi bisa menggunakan keju itu. Atau teman-teman juga bisa mix ya. Jadi keju ini dengan keju oles itu dicampur jadi satu. Itu juga enak banget. Jadi bebas pilih mau seperti ini aja atau mau di mix, itu bebas banget ya. Dan ini aku udah selesai. Lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku takar 50 gram aja. Ini aku masukin semuanya. Dan juga di sini aku ada kental manis, teman-teman. Untuk takarannya di sini aku menggunakan 60 gram ya. Atau kalau teman-teman mau pakai yang sasetan itu kurang lebih pakainya 2 saset. Ini kita masukin aja semuanya seperti ini. Untuk sisa ini dalam gelas kita biarkan dulu, nanti kita bakalan cairkan dengan air ya. Ini kita taruh dulu aja. Lanjut di sini aku ada susu, teman-teman. Aku pakai susu Denko seperti ini. Ini aku beli kiloan ya, jauh lebih murah kalau kita beli kiloan seperti ini. Dan untuk rasanya sendiri menurut aku itu nggak ada bedanya ya. Jadi bener-bener murni susu Denko seperti itu. Dan untuk takaran susu Denko-nya kita nggak pakai banyak ya, cuman pakai 1 sendok makan seperti ini aja. Jadi nanti biar rasanya itu ada sedikit creamy dari susunya teman-teman. Jadi nggak cuman hanya gula dan kental manis saja. Dan di sini aku tambahkan garam. Untuk garamnya kita pakai sejauh sendok makan aja. Lanjut di sini aku akan kasih air. Untuk airnya ini aku kasih di kental manisnya dulu ya. Ini di kental manisnya ini kan masih ada sisa banyak teman-teman, sayang sekali kalau kebuang. Jadi aku bersihkan dulu seperti ini. Dan untuk total airnya di sini aku menggunakan cuman 250 ml. Dan ini langsung aja aku masukin semuanya sambil kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku juga jangan lupa ya, lihat di bawah ini atau lihat aja di channel aku juga ada gabin versi lainnya, yaitu gabin pandan ataupun gabin tape teman-teman. Jadi versi original gabin KW, gabin susu ataupun gabin pandan aku juga ada. Jadi buat teman-teman yang suka dengan gabin wajib cobain salah satu dari gabin aku ya. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini aku akan tambahkan margarin ya. Untuk margarinnya di sini aku menggunakan 1 sendok makan seperti ini. Dan ini langsung aja kita panaskan dulu. Kita panaskan, kita gunakan api sedang aja biar nanti nggak terlalu panas banget teman-teman. Yang kita butuhkan sampai semua bahan ini tercampur merata aja. Setelah semua bahan tercampur merata, kita akan tambahkan bahan selanjutnya. Untuk bahan selanjutnya di sini aku menggunakan telur ya teman-teman ya. Dipastikan lagi telurnya ini kita menggunakan cuman kuningnya aja. Jadi kita pisahkan seperti ini. Setelah kita pisahkan langsung aja kita masukkan. Ini langsung aja kita aduk, kita kocok lepas seperti ini ya teman-teman ya. Dan aku ingetin lagi, ini adonannya nggak panas ya teman-teman ya, cukup hangat aja. Karena kalau panas nanti dia telurnya itu bisa matang dan itu nggak bakalan jadi adonannya. Jadi dipastikan lagi jangan sampai kepanasan ya. Dan ini kita masak sampai adonan ini benar-benar menggumpal atau dia menyatu teman-teman. Jadi ini kita aduk terus sampai dia benar-benar menggumpal. Karena kalau kita biarkan aja biasanya bagian bawahnya gampang gosong. Dan ini lumayan berat teman-teman. Jadi dipastikan lagi benar-benar harus benar-benar kuat ngaduknya ya. Jadi kita butuh tenaga ekstra juga di sini karena emang lumayan berat. Tapi nggak berat-berat banget kok. Nah ini kita aduk terus seperti ini sampai si teksturnya itu benar-benar lembut ya teman-teman ya. Karena kalau dilihat dari sekarang ini aja dia masih kasar. Dan ini menurut aku udah mulai lembut. Nah seperti ini udah mulai lembut teman-teman. Dan kalau udah lembut seperti ini langsung aja kita matikan kompornya sambil kita aduk terus biar nanti di bawahnya nggak gosong. Dan ini langsung aja kita cetak ya. Di sini langsung aja aku siapkan alas seperti ini. Lalu di sini sesuai judul aku ada gabin teman-teman. Untuk gabinnya di sini aku menggunakan merek ini. Jadi bebas untuk menggunakan mereknya merek apa aja. Karena kalau kita menggunakan merek gabin sendiri harganya lumayan tinggi dan itu kalau dijual nggak cocok sama sekali. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cetak. Cara nyetaknya gampang sekali ya. Kurang lebih kita ambil 1 sendok makan seperti ini. Nah setelah itu langsung aja kita timpa dengan gabin yang satunya. Nah dipastikan lagi untuk gulanya di bagian luar ya, biar nanti dia bisa mengkaramel saat kita goreng. Setelah itu langsung aja kita ratakan bagian pinggirnya teman-teman. Jadi untuk ngerapinya gampang banget seperti ini aja.
Jadi caranya tuh memang sesimpel dan segampang itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen praktek langsung praktekin di rumah ya. Dan untuk tebal tipisnya bebas sesuai selera. Dipastikan lagi jangan terlalu tebal ya teman-teman ya, karena terlalu tebal pun itu nggak bakalan enak teman-teman. Jadi untuk ininya, untuk isiannya secukupnya aja seperti ini, dan jangan juga terlalu tipis teman-teman. Aku kan juga ada tuh bikin short videonya yang tipis banget, dan itu menurut aku nggak worth it banget ya. Mending nggak usah dijual sekalian gitu, karena mending kita naikin harga ya. Jadi misalnya harga jualnya tuh 1000, kita naikin aja 2000 biar dapat kualitas yang lebih baik. Karena menurut aku sendiri kalau misalnya kita turunin kualitas jajannya kita, itu buat orang balik lagi tuh mikir 2 kali ya teman-teman ya, karena udah pernah makan, udah pernah nyobain, dan itu nggak enak. Kalau udah nggak enak, orang mau beli lagi tuh mikir-mikir, kayak disepelekan gitu loh. Kalau aku sih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi menurut teman-teman baiknya seperti apa ya? Apakah memang harganya diturunkan seperti itu lebih baik, atau kualitasnya aja yang dinaikin biar harga jualnya lebih tinggi? Komen di bawah ya teman-teman ya. Mungkin itu juga bisa jadi masukan buat para penjual atau mungkin teman-teman yang mau jualan ke depannya. Jadi langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Dan ini adonan kejunya udah habis, ini jadinya segini banyaknya. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita masak ya. Di sini aku menggunakan minyak goreng yang udah pernah kepake teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau minyak gorengnya agak sedikit berbusa. Dan ini cara masak atau cara gorengnya gampang banget. Kita tunggu minyaknya panas dulu. Setelah panas langsung aja kita masukkan gabin kejunya seperti ini. Dan ini kita goreng seperti biasa sesuai keinginan. Kalau pengen lebih kering boleh dilamain, tapi kalau pengen cuman sekedar kering aja cukup sebentar aja teman-teman. Dan ini menurut aku udah mateng ya. Tanpa lama-lama langsung aja aku tiriskan. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Dan ini menurut aku juga udah lumayan crispy banget. Dan dari dekatnya seperti ini, bagian gulanya ada yang mengkaramel, ada juga yang enggak. Bebas seperti yang ngomong tadi, cara ngegorengnya pengen sampai benar-benar kering atau enggak itu bebas banget. Dan untuk ketebalan seperti ini menurut aku cocok banget ya. Tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, enak banget kan. Ini benar-benar rasanya keju banget kan. Wow. Walaupun cuman keju seperti ini aja ditambahin susu seperti itu, ini rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman ya. Susu dan keju itu pas banget menurut aku. Jadi buat teman-teman yang suka dengan videoku seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan share jika bermanfaat. Cukup sekian video kali ini, see you ya di next video. Thank you.